Setelah kemarin kita bahas sedikit tentang timeline dari film Predator, sekarang gantian kita akan bahas juga tentang timeline dari film Alien. Tapi khusus Alien Universe ini, timelinenya nggak bisa disambungkan cuy dengan Predator dan juga Alien versus Predator. Karena kenapa? Karena Predator dan Alien versus Predator adalah bagian dari canon mereka masing-masing. Jadi sama seperti sebelumnya, video kali ini juga nggak akan terlalu detail dan hanya mencakup garis waktu yang bisa dibilang sangat umum. Dengan tujuan supaya membantu para penikmat film Alien yang masih baru untuk bisa memahami kayak apa sih serunya waralaba Alien ini. The world needs him. Perlu digarisbawahi, kalau perbedaan waktu kejadian antara Predator, Alien, dan juga Alien versus Predator itu sebenarnya masih bisa dicocok-cocokin cuy. Namun sejak dirilisnya film Alien Covenant, film seperti Alien versus Predator tidak lagi menjadi bagian dari kontinuitas yang sama, alias nggak masuk sama sekali. Apalagi beberapa film Predator yang juga tidak sesuai dengan backstory yang dihadirkan di film Prometheus. Semuanya dimulai di galaksi Bima Sakti. Pada suatu ketika, ada seorang engineer yang mengorbankan dirinya untuk menyemai sebuah planet yang mirip bumi, atau mungkin bumi itu sendiri, dengan bahan-bahan untuk membentuk sebuah kehidupan. Kemudian di masa ini, engineer sedang mempersiapkan sebuah kapal kematian untuk menghancurkan makhluk bandel ciptaan mereka, yaitu umat manusia. Kemudian waktu pun terus berlalu sampai di tahun 1979. Ini adalah tahun di mana kasus wabah penyakit kolera terakhir kali diketahui oleh umat manusia. Dan sejak saat itu tidak ada lagi kasus kolera yang diketahui oleh manusia. Kemudian tanggal 1 Oktober tahun 1990, Peter Weyland lahir di Mumbai, India. Dia adalah anak dari seorang ibu yang merupakan profesor mitologi perbandingan, dan juga ayahnya yang merupakan seorang insinyur otodidak. 1 Oktober 2004, beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-14, Peter Weyland diberikan hak paten dari sebuah metode untuk trakea sintetis, di mana trakea sintetis itu terbuat dari sel punka yang juga direkayasa secara sintetis, sekaligus menjadikannya paten yang udah didaftarkan untuk ke-12 kalinya. Tahun 2008, Korps Marinir Antariksa Eropa didirikan. Lalu di tahun 2012, Peter Weyland mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Weyland Corporation. Kemudian tanggal 27 Maret tahun 2015, Weyland Corporation meluncurkan misi luar angkasa industri untuk pertama kalinya dalam rangka memasang panel surya yang sejajar yang bisa bergerak di orbit bumi. Nah, semua energi tersebut kemudian dikumpulkan dalam beberapa bulan setelah ekspedisi itu, dan kemudian menjadikan Peter Weyland sebagai seorang miliarder. Lalu tanggal 19 Desember tahun 2017, dengan menggunakan modalnya, Weyland memperoleh hak cipta atas teknologi yang dikembangkan oleh proyek Prometheus. Namun proyek itu tidak didanai oleh NASA. Kemudian tanggal 1 Juni tahun 2022, para ilmuwan dari Divisi Kesehatan berhasil mengidentifikasi adanya rantai peristiwa genetik untuk penanggulangan kanker dengan menggunakan sel yang bisa diubah secara genetik serta ditambah elemen yang ditemukan dari luar langit bumi. Weyland Corporation juga berhasil menyebarkan obat yang efektif untuk hampir semua penderita kanker. Tanggal 4 Februari tahun 2023, Peter Weyland dianugerahi hadiah Nobel dalam kedokteran untuk metode penyembuhan kankernya. Tanggal 28 Februari tahun 2023, di tahun ini Peter Weyland menjelaskan visinya untuk Weyland Corporation. Dia akan meletakkan pondasi dasar untuk 50 tahun ke depan, yaitu membangun dunia yang lebih baik. Kemudian di tahun 2024 sampai 2025, Yutani Corporation menggugat Weyland atas hak paten model Android yang bernama David. Nah, di tahun 2025, Weyland nggak peduli. Mereka ternyata tetap memproduksi model prototipe Android canggih pertama dari jenisnya, yang bernama David tadi. Nama David sendiri rencananya dipersiapkan oleh Peter Weyland untuk anaknya sendiri. Kemudian tanggal 18 November tahun 2026, Weyland melakukan misi rahasia bersama NASA. Weyland juga meningkatkan pendanaannya 10 kali lipat dalam setahun, di mana mereka menemukan sekitar 6.000 planet lebih yang dinilai memiliki kehidupan. Lalu tanggal 1 Januari 2028, Weyland membuat penyesuaian yang signifikan pada prototipe Android David dengan cara memfasilitasi
interaksi pertama kalinya David dengan manusia. Tanggal 20 Mei tahun 2028, Laboratorium Wayland di San Francisco menemukan cara atau kemampuan tubuh manusia untuk bisa masuk dalam keadaan hypersleep atau tidur panjang, yaitu penghentian total proses kehidupan yang ada di dalam tubuh untuk sementara waktu. Tanggal 12 Desember tahun 2029, setelah bertahun-tahun melalui proses pengadilan, Wayland akhirnya memenangkan gugatan paten atas David terhadap perusahaan Jepang yaitu Yutani Corporation, yang secara otomatis melindungi semua investasi Wayland Corporation dan juga seluruh pemegang sahamnya. Lalu tanggal 17 Januari tahun 2034, Wayland Corporation memperkenalkan SEV, yaitu kendaraan eksplorasi ruang angkasa yang berkemampuan lebih cepat dari cahaya untuk pertama kalinya. Lalu tanggal 14 Mei tahun 2039, para astronom Wayland menemukan beberapa satelit atau bulan dan juga planet bercincin di luar sistem retikuli Zeta II yang mungkin terdapat kehidupan. Karena itu, Wayland berharap untuk melakukan perjalanan ke sana dalam waktu 1 abad kemudian. Lalu di tahun 2064, Elizabeth Shaw mengingat kembali kenangan tentang ayahnya. Kemudian tanggal 23 Juni tahun 2069, Washington DC, Amerika Serikat, sebuah perpustakaan memorial dibangun untuk mengingat kerja keras dari Peter Wayland. Lalu tanggal 20 November tahun 2065, dalam upaya memperluas kegiatan terraforming dan juga kolonial mereka, perusahaan Wayland didekati oleh pemerintah Amerika Serikat dalam usaha pembentukan pasukan penjaga perdamaian kolonial yang dilatih atau diisi oleh marinir jika terjadi konflik di masa depan. Tanggal 6 Juli tahun 2068, Wayland berhasil menyebarkan ribuan David generasi ke-7 ke tempat kerja di seluruh alam semesta. Hubungan manusia terhadap David telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa berkat teknologi pengkodean emosional Wayland yang sangat rahasia. Kemudian di tahun 2089, Dr. Elizabeth Shaw dan juga Charles Holloway menemukan peta bintang di Goa, Skotlandia yang berusia 35.000 tahun. Lalu di tahun 2092, Ellen Ripley lahir pada tanggal 7 Januari. Tahun 2093, pesawat ruang angkasa Prometheus di bawah perintah Wayland Corporation ditugaskan untuk mencari asal-usul manusia. Mereka tiba di LV-223 setelah 2 tahun perjalanan, di mana di sana ditemukan sebuah struktur besar yang ternyata itu adalah sebuah kapal yang penuh dengan guci di dalamnya. Dan apa yang ada di dalam guci-guci tersebut merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kepunahan manusia. Tanggal 1 Januari tahun 2094, Elizabeth Shaw adalah satu-satunya anggota manusia yang masih hidup dari insiden Prometheus. Dia kemudian pergi dari LV-223 menggunakan pesawat Juggernaut milik Engineer. Dia juga berhasil memperbaiki kembali David dan bersama-sama mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah planet, di mana mereka percaya kalau planet tersebut adalah rumahnya para Engineer. Sebelum melakukan hypersleep, Elizabeth Shaw meninggalkan sebuah pesan peringatan kepada siapapun untuk tidak mendekati planet ini. Kemudian Desember tahun 2094, Juggernaut tiba di planet Engineer yang belum dipetakan. David juga melepaskan patogen yang memusnahkan semua kehidupan yang ada di sana. Lalu di tahun 2099, perusahaan Wayland dan Yutani melakukan merger, sehingga berubah nama menjadi Wayland Yutani Corporation. Tahun 2104, kapal koloni The Covenant menemukan sebuah planet yang dapat dihuni. Setelah sebelumnya mereka terkena ledakan bintang dalam perjalanan menuju ke planet Origae 6. Di sini para kru memutuskan untuk menyelidikinya, yang ternyata planet tersebut merupakan sebuah dunia yang gelap dan juga berbahaya. Dan penghuni satu-satunya planet itu adalah David. Ternyata David adalah sosok yang sengaja mengalihkan kapal Covenant menuju ke dunia misterius ini. Dia juga akhirnya menggantikan dan menyamar sebagai Walter. David lalu mengirimkan pesan ke Wayland Yutani dan menginformasikan kalau kapal Covenant tetap pada jalur aslinya, yaitu menuju ke planet Origae 6. Kemudian di tahun 2116, USCSS Nostromo dibangun. Lalu di tanggal 12 Juni tahun 2121, jadwal keberangkatan Nostromo dari Thaddeus dimulai. Kapten Dallas juga mengirimkan pesan yang kemudian diterima oleh stasiun Sevastopol yang menginformasikan tentang keberangkatan mereka. Lalu di tanggal 3-5 Juni tahun 2122, para awak Nostromo dibangunkan dari keadaan hypersleep untuk menyelidiki sebuah sinyal yang datang dari bulan Acheron LV-426. Di sana, salah satu anggota kru menemukan telur sinomorph yang kemudian disusul oleh seekor facehugger yang mencaplok mukanya. Dari sana, alien yang dihasilkan kemudian memburu para kru, membunuh mereka satu persatu dan hanya menyisakan petugas senior yang bernama Ellen Ripley. Lalu di tahun 2127,
Michael Bishop dilahirkan. By the way, sosok Michael Bishop ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan Charles Bishop, salah satu pendiri dari Wayline Industry yang ada di film Alien vs Predator. 57 tahun setelah insiden Nostromo, Ripley kemudian ditemukan oleh tim penyelamat. Nah, setelah proses penyelidikan tentang insiden Nostromo, pangkatnya pun dicabut. Tapi 2 minggu kemudian, dia menemani sekelompok marinir kolonial Amerika Serikat di atas kapal USS Sulaco untuk menyelidiki planet LV-426. Setelah Weyland-Yutani kehilangan kontak dengan koloni yang ada di sana, mereka menemukan bahwa Xenomorph telah menyerbu koloni dan sekaligus bertemu dengan induk alien. Dalam kejadian itu, Ripley bersama dengan seorang gadis yang bernama Newt dan juga android yang bernama Bishop berhasil masuk dalam keadaan hypersleep. Kemudian masih di tahun yang sama, setelah peristiwa sebelumnya, Ripley dan kawan-kawan yang sedang tertidur mengalami insiden yang kemudian menyebabkan kapsul miliknya terlempar dan terjatuh di sebuah planet yang bernama Fury 161. Ripley diselamatkan oleh narapidana dari fasilitas penjara yang ternyata semuanya laki-laki. Seekor facehugger juga berada di dalam kapsul yang digunakan oleh Ripley, di mana hasilnya lahirlah seekor Xenomorph yang kemudian melakukan teror terhadap Ripley, para tahanan, dan juga semua orang yang ada di dalam fasilitas itu. Nah, di momen akhir, Ripley berjuang untuk mencegah perusahaan Weyland-Yutani mendapatkan sampel Xenomorph, yang kemudian dari sana Ripley mengakhiri hidupnya. Beberapa bulan kemudian, USS Sephora tiba di LV-426 dengan kekuatan seukuran batalion yang membawa senjata nuklir dalam misi untuk menyelidiki insiden USS Sulaco. Tahun 2194, Michael Bishop Weyland meninggal dunia. Lalu di tahun 2356, sampel darah Ripley diambil dari Fury 161. Tahun 2379, United System Military berhasil mengkloning Ripley di atas USM Auriga, sekaligus juga berhasil menghasilkan Ratu Xenomorph. Nah, setelah dilahirkan, kloningan Ripley memiliki DNA yang tidak biasa, di mana dirinya memiliki kemampuan seperti Xenomorph. Lalu di tahun 2381, USM membiarkan Xenomorph di atas kapal Auriga untuk eksperimen mereka. Namun akibatnya terjadi insiden yang menyebabkan makhluk-makhluk itu menjadi keluar. Ripley dan beberapa tentara bayaran menghadapi mereka di atas kapal di tengah pendaratan darurat menuju ke bumi. Nah, kira-kira seperti itu cuy, timeline dari Waralaba Alien. Meskipun sebenarnya nggak lengkap ya, karena masih banyak banget pastinya. Tapi mudah-mudahan kalian puas ya dengan penjelasan kali ini. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao!